Aku Coyote Peterson. Sekarang kami mendaki di rawa selatan Texas, yang adalah rumah bagi dua spesies ular air yang berbeda. Satu berbisa dan satunya tidak. Jika hidupmu bergantung padanya, apa kamu bisa membedakannya? Tetaplah di sini dan kami akan tunjukkan padamu. Saat matahari menyinari puncak pohon cemara, aku dengan hati-hati berjalan ke rawa. Setiap langkah penting saat kamu berada di pedalaman Texas Selatan. Dan saat sepatu bootku perlahan menerjang air yang gelap, fokusku sepenuhnya selaras dengan lingkungan sekitarku. Aku tahu bahwa tinggal menunggu waktu, sampai aku menemukan reptil yang ditakuti kebanyakan orang. Kamu cari apa, Coyote? Ular, tapi belum ketemu. Kau tahu, kebanyakan orang yang mendaki di luar sana sering menemukan ular tanpa diduga. Tapi aku selalu mencari mereka. Tapi kalau kamu menemukannya di alam liar, sangat penting untuk identifikasi spesiesnya. Kamu akan sering menemukan ular yang tidak berbisa tapi terlihat seperti berbisa. Sayangnya, ular yang tidak berbisa ini sering dikira sebagai ular berbisa. Dan seringkali mereka akhirnya dibunuh. Tujuanku hari ini adalah menangkap satu ular tidak berbisa dan satu ular yang berbisa, supaya kami dapat menunjukkan perbedaan antara keduanya. Ini adalah pencarian yang panjang di rawa ini. Aku belum nyerah, kita akan dapat ularnya. Ya, coba lihat. Oke, ular kecil, ular kecil. Dia menggigitku. Aduh. Untung saja karena ini tidak berbisa. Ku bawa ke sana. Lihat ini. Ini adalah ular air berpita lebar. Oke. Ini setengah perjalanan kita. Awas GoPro-nya. Dia mencoba menggigitmu. Ini ular tidak berbisa. Sekarang kita tinggal mencari mokasinnya. Keren. Jempolku terkena. Digigit ular ini, aku akan baik-baik saja. Tapi kalau ular satunya, ular kapas, kalau itu menggigitku, kita hentikan syutingnya, lalu kita harus langsung pergi ke rumah sakit. Lihat ini. Ku deketin kamera nih. Waduh, dia galak sekali. Ularnya cantik. Oke, cukup. Sekarang kita cari ular yang satunya. Yang jangan sampai kamu lakukan adalah menginjak ular berbisa secara tidak sengaja. Ini jelas wilayahnya ular kapas. Ada ular kapas di sana. Kesini pelan-pelan. Kemana? Dia di samping pohon itu. Oh iya itu. Wah, ternyata besar. Oke, sekarang ini serius. Mundur dikit. Oke. Kita mundur sedikit. Nah, biasanya mereka bergerak secara perlahan. Aku mau coba ambil, lalu aku taruh ke sana. Siap? Oke. Hati-hati. Dia pergi. Hati-hati loh. Aku memegang ekornya, aku dapat, baiklah. Kita jangan sampai tergigit ular ini. Atau nanti kita masuk rumah sakit. Oke, aku bawa ke jalan sini. Wow, oke, dia menggoyang ekornya. Itu tandanya dia defensif. Oke, kita harus membuat ular ini berhenti. Sini. Ini dia. Oke, yang harus kita lakukan sekarang adalah mengendalikan ular ini sehingga kita bisa mendekatkannya ke kamera. Aku mundurin sedikit ke sini. Rasanya tegang sekali. Lihatlah ular ini, begitu hebatnya kamuflase makhluk ini. Aku baru saja melihatnya dari sudut mataku, hanya saja bentuk samar di atas pohon cemara itu. Dan itu yang dilakukan ular ini. Kamu tidak sering melihat mereka merayap seperti ular air. Mereka seringkali seperti ini, meringkuk seperti bola di suatu tempat, mencoba untuk berkamuflase dan menjauh dari para pemangsa. Dan juga jika kamu akan memakan ular ini, kamu harus cepat. Karena jika kamu digigit oleh taring itu, kamu akan berada dalam masalah yang besar. Nah, ini adalah ular air mokasin, tapi mereka sering dikenal sebagai ular kapas. Lihat ini, kupancing supaya dia buka mulut. Kamu akan lihat tenggorokan putihnya. Lihat itu.
Itu adalah tindakan defensif. Dia juga mulai menggerakkan ekornya. Kamu lihat, meniru ular derik seakan berkata, aku berbisa. Ya, kami tahu kamu berbisa. Aku bisa melihat taringnya terselip ke belakang. Wah, aku meneteskan banyak keringat. Sepertinya aku mundur dulu. Nah, baiklah, sempurna. Kita sekarang punya 2 spesies ular yang tinggal di habitat ini. Ular kapas dan ular air pita lebar. Satu beracun, satunya tidak. Tetap di sini dan akan kami tunjukkan perbedaan keduanya. Wow. Lihat ini. Ular ini sangat tenang. Mengingat beberapa menit yang lalu, ular ini berusaha sekuat tenaga untuk menggigitku dan kabur. Ini adalah ular air berpita lebar. Dan lihatlah sikapnya yang sangat tenang ini. Aku melihat kemiripan pada ular air Danau Erie dan ular air utara. Awalnya mereka menyerang atau kabur. Dan ketika kamu menangkapnya, mereka akan menggigitmu. Kabar baiknya, seperti yang kubilang tadi, ini adalah spesies yang tidak berbisa. Ular ini bisa sebesar apa? Apa bisa sebesar ular air utara? Ya bisa, menurutku ular ini memiliki ukuran rata-rata. Ini kayaknya 70 cm. Tapi mereka bisa tumbuh sekitar 1 sampai maksimalnya 1,2 meter. Betina lebih besar daripada yang jantan. Dan kurasa ini jantan, dilihat dari kloakanya. Kamu ganteng sekali, bro. Nah, ular ini sering salah diidentifikasi. Orang-orang melihatnya di dekat air dan secara otomatis mengira itu adalah ular kapas. Ini spesies yang sangat umum di seluruh Amerika Serikat bagian tenggara. Dan alasan orang-orang salah mengira ini adalah ular kapas karena A. ada di dekat air dan B. warnanya. Aku perlihatkan dengan jelas. Kamu lihat semua warna coklat tua di sepanjang tubuhnya, lalu ada garis-garis yang pudar, terlihat seperti ular kapas yang masih muda. Tapi ketika kamu membalik ular ini dan melihat perutnya, lihatlah motif kotak warna tembaga ini. Ini tidak ada pada ular kapas. Bukan berarti kamu harus lihat perut ularnya dulu. Tapi kurasa hal ini sangat-sangat keren. Haha, sebenarnya ini pertama kali aku menangkap ular jenis ini. Dan dia ini sangat-sangat tenang sekarang. Aku tidak menyangka betapa nyamannya ular ini bersama kita. Kita baru memegang sebentar. Oh, tapi dia mengeluarkan cairan bau. Ini nih, kalian lihat cairan putih di tanganku? Ya, ini bau. Itu salah satu bentuk pertahanannya. Kotoran di calon predator, siapa tahu dia mau makan aku. Oke, aku nggak makan kamu. Jangan khawatir, kita mau berteman. Wow, ular ini sangat keren. Baiklah, kupikir ini saatnya kita mengeluarkan ular kapasnya. Kukasih ular ini ke Mario. Dia bawa ular kapas ke sini. Ini akan menjadi berbahaya. Semoga ularnya tetap tenang di tanah. Terus kameranya dideketin supaya kita bisa melihat perbedaan yang jelas dari ular itu. Oke, kamu siap? Ya. Baiklah, sekarang kita lihat ular kapasnya. Tetaplah waspada karena ini akan menjadi sedikit lebih berbahaya. Oke, kubawa ke sini. Sedikit bahaya itu meremehkan. Ya. Ayo sini. Bawa ke sini. Kita tunggu dia berhenti. Nah, Coyote, ular air yang tadi kau pegang punya antikoagulan di air liurnya. Ular ini berbisa. Ularnya mau ngapain? ular ini akan tergantung gimana reaksimu ya. Dia bisa membunuhmu. Tidak banyak laporan kematian akibat gigitan ular kapas. Tapi, bisa ular ini sangat beracun dan bisa menghancurkan sel darah merah kamu. Jarimu hilang atau tanganmu. Simpelnya gini deh, kalau aku digigit ular ini, kita pergi dari sini dan cepat-cepat ke rumah sakit. Jadi aku harus sangat hati-hati. Mark sudah ada di jarak aman dari ular ini. Ada Mario juga di sini untuk memastikan kalau ular ini bergerak, dia bisa menolong Mark. Yang pasti kalau kita tetap tenang dan terkendali, kita akan baik-baik saja. Ular ini tidak melarikan diri. Ular ini merendahkan tubuhnya ke tanah, tubuhnya terbuka. Lihat betapa lebarnya ular ini. Ular-ular ini seperti ular air bergaris adalah hewan akuatik. Tapi mereka tidak menyelam ke air untuk berburu. Mereka sesekali berpindah dari satu kantong air ke kantong air lainnya. Tapi mereka biasanya berburu di tanggul. Ular ini gak punya derik seperti ular derik. Dan mereka bergantung pada kamuflase untuk bersembunyi. Seringkali orang-orang berjalan tidak sengaja menginjak ular. Dan beginilah cara kamu digigit. Ular ini sama sekali tidak tertarik untuk mengejar maupun menyakiti manusia. Kalau kamu melihat dari jarak yang aman, kamu akan baik-baik saja. Oke, jadi bagian terpenting dari episode ini adalah kami ingin menunjukkan perbandingan ular ini dengan ular air berpita lebar.
Untuk itu, aku harus mengendalikan ular kapas ini. Yang berarti aku akan pakai kail ini untuk menjepit kepalanya, lalu mengangkat ular ini. Mario akan bawa ular air berpita lebar, kita taruh berdampingan dan menunjukkan kalian perbedaannya, supaya kalian bisa tahu bedanya kalau nantinya kamu ketemu di alam liar. Aku akan pelan-pelan mengatur posisi kepalanya seperti ini. Baiklah, dan jariku tepat di belakang kepalanya. Ini aksi berbahaya dengan ular bisa. Iya, jangan pernah meniru apa yang kulakukan di sini. Badannya sudah kupegang. Ini dia. Seperti yang kalian lihat, tanganku gemetar. Jangan pernah mencoba mengambil ular berbisa seperti yang kulakukan ini. Alasan utama aku melakukan ini adalah supaya kita bisa menempatkan keduanya bersebelahan. Aku memegang bagian kepalanya dengan lembut tapi kuat, tepat di belakang kelenjar racun dan benar-benar mengendalikan tubuhnya. Di adegan ini, aku tidak akan banyak bergerak. Aku harus fokus dan tetap tenang. Mario, silahkan bawa ular air berpita lebar ke sini. Ini dia. Oke, lihat. Kamu gugup? Lumayan. Ada ular berbahaya di tanganku. Dia tenang, kamu lihat lidahnya menjulur keluar. Jadi ini bagus, dia tidak mengeluarkan taringnya. Nah, ular kapas karena merupakan ular berbisa dan memiliki dua kelenjar racun yang besar, memiliki kepala berbentuk segitiga. Ketika dibandingkan dengan ular air pita lebar, kepalanya sebenarnya sangat kecil. Namun ketika ular air pita lebar ini terancam, mereka akan meratakan dan menggembungkan kepalanya, membentuknya menjadi segitiga yang seringkali menyebabkan orang salah mengidentifikasi mereka sebagai ular kapas. Untung buat si ular kalau berhasil mengusir predator, tapi sial jika predatornya manusia, karena biasanya ularnya akan berakhir dengan dibunuh. Sorry, aku gugup. Sekarang kita perhatikan bagian kepala ular tepat di bagian matanya. Jadi aku akan sedikit menoleh. Aku saja, tetap di situ. Oke. Bisa kamu lihat kalau ular kapas memiliki pupil vertikal, sedangkan ular air memiliki pupil melingkar. Aku sangsi jika penonton akan berhadapan langsung dengan salah satu spesies ular ini. Tapi kalau nggak sengaja ketemu dan pupilnya vertikal, kamu sudah tahu ini ular kapas dan ularnya berbisa. Dan perbedaan terakhir di muka dari ular ini yang memperjelas kalau ular ini ular berbisa. Di bagian depan ada lubang hidungnya, dan di belakangnya ada lubang lain di antara lubang hidung dan mata. Itu adalah lubang pendeteksi panas yang membuat ular ini bisa mendeteksi mangsa maupun predator di area tersebut. Dan ketika kamu melihat ular air, kamu akan tahu kalau ular ini tidak punya lubang lain, hanya mata dan lubang hidung. Ketika kamu lihat kedua ular ini dari atas, kamu dapat melihat betapa miripnya warna mereka. Nah, ular air memiliki garis-garis yang lebih jelas. Tapi kalau kamu hanya melihat sekilas ular-ular ini, keduanya tampak sangat mirip. Tapi kamu bisa lihat kalau ular kapas memiliki tubuh lebih besar dan pipih dibandingkan dengan ular air. Itu dia perbedaannya. Tapi sisiknya mirip ya. Betul, mirip kan? Dan kedua spesies ini memiliki sisik yang kasar, memungkinkan mereka bergerak cepat di lingkungan yang kasar. Coba kita lihat perutnya, tampaknya sangat berbeda. Lihatlah. Benar. Nah, tapi kamu nggak akan pernah melihat perut kedua ular ini berdampingan. Tapi seperti yang kalian lihat, perut ular air ini sangat cantik dan bercorak kotak-kotak. Tidak seperti ular kapas yang berwarna polos ini. Bukan berarti ularnya nggak spesial ya. Aku mencium sesuatu, Kayu. Iya, aku mencium bau yang sama. Kedua ular ini sekarang sedang mengeluarkan cairan bau yang merupakan taktik pertahanan terakhir mereka jika ada sesuatu yang mencoba memakan mereka. Cairannya keluar dari bagian belakang, dan kalau cairan itu masuk ke mulutmu, rasanya sangat tidak enak. Jadi seperti yang kamu lihat, ular ini punya banyak jenis pertahanan terhadap predator. Bagi kalian yang menonton ini, kami ingin kamu tahu bahwa kedua ular ini sangat sulit dibedakan. Kalau kamu melihat ular di alam liar, perlakukanlah seperti ularnya berbisa. Kalau ternyata ular kapas dan kamu digigit, kamu akan dapat masalah. Jadi alangkah baiknya mengagumi hewan ini dari jarak yang aman. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Kamu siap melepasnya? Ayo. Kembali ke alam bersama ular. Bekerja dengan ular adalah salah satu aspek yang paling berbahaya di pekerjaan ini. Kenapa aku melakukannya? Supaya kita bisa belajar tentang hewan-hewan luar biasa ini. Dan harapannya mendapatkan rasa hormat yang baru. Atau bahkan terhadap hewan-hewan yang kita takuti.